Maka mulai memikirkan cara memerintah itu mesti bagaimana. Konghucu mengatakan pemerintahan, pengaturan rakyat harus memakai cara memerintah melalui moral. Moral system in government. Jadi moral berdasarkan satu manusia yang berperi kemanusiaan yang begitu tinggi, maka dia akan menjadi contoh lalu bisa mengatur akan masyarakat. Saudara, dunia ya tidak pernah ada negara yang mempunyai penduduk lebih banyak dari negara apa? Tiongkok. Sekarang berapa? Saudara tahu? 1279 juta. 1279 juta ini adalah tahun lalu. 21 tahun yang lalu dari tahun lalu, yaitu 22 tahun yang lalu, tahun 1980 adalah 1037 juta. 2001 menjadi 1270 juta, 79. Tambah berapa di dalam 20 tahun? Coba. 242 juta. Indonesia dari semenjak Adam sampai sekarang berapa? 208 atau 9 juta. Jadi negara Tiongkok di dalam 20 tahun saja melahirkan anak biak. Lebih banyak dari penduduk seluruh Indonesia. 20 tahun tok itu masih ditahan satu keluarga sama boleh satu. Coba satu keluarga 4 ya apa? Bayangkan ya. Maka memerintah negara yang begitu besar, siapapun tidak gampang. Ya. Lee Kuan Yew pemerintahnya bagus, ya gampang karena penduduk cuma 3 juta kok. Ya. Orang bilang di Singapura ada 3 gods, 3 Allah. Pertama, God of War, itu Quan Kong, God of War. Kedua, God of Mercy, itu Kuan Im, ya, penuh dengan cinta kasih. Ketiga, God of No Mercy, Kuan Yu. Orang bilang Singapura ada 3 Allah. Allah yang perang, Allah Kuan Kong, Allah yang penuh kemurahan Kuan Im. Ketiga, Kuan Yu. Kuan Yu yang mana saya tidak ngambut, saya cuma bilang Kuan Yu. Lulu tambah Li ya terserah. Nah coba lihat ya, Tiongkok mempunyai penduduk kayak gini. Siapa yang bisa memerintah itu? Maka barang siapa yang menjadi pemerintah di Tiongkok mesti kasih 100 gelar doktor. Tidak gampang, apalagi orang Tiongkok itu nakal-nakal, pinter-pinter. Maka dari 2600 tahun yang lalu Tuhan sudah mengkaruniakan bangsa Tionghoa seorang Konghucu yang mengajar dengan moral baru bisa. Nah saudara-saudara, mulai kapan orang Tionghoa tidak lagi percaya kepada komunisme? Mulai tahun 66 sampai 76, Cultural Revolution. Memuncaknya tidak lagi sama sekali percaya komunisme. Kapan? 1989. Peristiwa apa? Tiananmen Square. Hancur sudah. Karena apa? Waktu itu moralnya hilang. Yang ada cuma keganasan yang liar sekali. Konghucu mengatakan tidak bisa. Pemerintahan harus melalui tezicui. Jadi the system government of morality. Ini Confucianisme. Maka kalimat yang penting sekali, 伪正以德譬如北辰, memerintah dengan moral sama seperti bintang utara yang berada di langit yang tinggi. Ya. Ji qi shou,而众星拱之。
Itu bintang utara, tahu kan? Di utara ada suatu bintang ya. Nah, kita di tropik tidak begitu jelas. Kalau engkau berada di bagian utara di bumi itu kelihatan jelas sekali, besar kan. Lalu semua bintang yang lain itu keliling dia. Kalau seorang raja moralnya baik, dia memerintah dengan moral, maka seluruh negara akan takluk kepada dia. Seperti bintang utara itu berada di tempat sendiri dan semua bintang itu keliling dia dengan teratur. Jadi moralnya pejabat penting sekali. Moralnya raja penting sekali. Saya berkali-kali khotbah dari mimbar saya, jangan memanjakan anak. Tidak boleh ada hak istimewa untuk anak pejabat. Hak istimewa itu kalau diadakan pasti mengakibatkan pemerintahan itu jebol. Anak Allah yang tunggal datang ke dunia tidak diberikan hak istimewa oleh Tuhan. Sehingga Kristus harus menderita, harus sengsara, harus dicobai, harus dipaku di atas salib demi menyelamatkan yang lain. Tidak ada hak yang istimewa. No exception, no privilege, no specialty, no superior power. No. He was tempted, suffered, crucified. Itulah caranya Tuhan memerintah. Tuhan memerintah seluruh dunia dengan memberi contoh. Anak tunggalnya dia pun tidak boleh ada hak istimewa. Maka kalau dulu Soeharto dengar khotbah saya, kalau dia mengerti teori ini dari Ibrani, anak-anaknya itu dikasih disiplin seperti anak orang lain, dia sampai sekarang dihormati selama-lamanya. Betul nggak? Itulah, cuma itu toh. Nah, inilah ajaran Konghucu. Kalau engkau memerintah dengan moral, dengan teladan, maka seperti bintang yang berada di utara itu, yang dikelilingi oleh bintang yang lain, dia tetap berada dengan wibawa dan ditaati oleh semua. Ini adalah kalimat yang penting daripada dia. Konghucu selalu mendidik akan banyak orang. Maka dia juga mengharapkan pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat itu sendiri harus mempunyai moral yang tinggi. Yang disebut moral tinggi adalah zhengzhi wu shi, lurus, jujur, tidak egois. Kalau engkau sifatnya tegas, lurus, dan kerja segala sesuatu bukan demi untungnya diri, bukan demi profitnya diri, bukan demi akan sesuatu egoisme, maka yang disebut zheng pemerintah itu, zhengzhi pejabat, zhengye harus tegas lurus. Kalau sendirinya menjalankan dengan lurus, sukan pucen, siapa berani tidak lurus? Kalau pemimpin itu tidak berkompromi, tegas, lurus, siapa di bawahnya berani tidak lurus? Nah, ini ajaran yang penting sekali. Lalu dia mengatakan, Juzi mengangkat tinggi, Cuozu Wang menghukum dan mempersalahkan yang salah. Pemerintah yang baik itu memuji, menghadiahi, dan mengangkat tinggi, memuliakan semua pejabat yang baik, dan mempersalahkan, menghakimi, kalau perlu mendisiplin semua dihukum yang tidak benar. Ya. Dengan demikian, maka rakyat itu tidak akan gagal.
Tetapi kalau engkau mengangkat tinggi orang-orang yang salah, tetapi mempersalahkan orang yang benar, maka rakyat akan gagal semua. Seluruh akan dirusakkan. Ini namanya menjadi pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik harus berani tegas menghukum yang salah. Jangan takut. Supaya seluruh yang dipimpin menjadi beres. Tapi kalau pemerintah itu mengangkat-angkat yang tinggi-tinggi yang salah, yang mempersalahkan yang benar-benar, itu akan seluruh rakyat rusak. Bagus nggak? Ya. Maka qi shen zheng bu ling xing. Kalau sendirinya menjadi pemimpin itu beres, tidak usah kasih perintah apa-apapun, semua ikut sendiri. Tidak usah banyak perintah, mesti ini, mesti itu, tidak usah. Pokoknya yang menjadi pemimpin itu sendiri beres, tanpa memerintah dengan perintah-perintah yang berat pun, semua jalankan sendiri kok. Tetapi qi shen bu zhen, kalau sendirinya tidak karu-karuan pemimpinnya, sui ling bu xing, meskipun diperintahkan semua tidak ikut. Konghucu pernah mengatakan satu kalimat, kalau seorang belajar 3 tahun masih belum ambisi menjadi pejabat, itu orang hatinya baik. Ngerti? Kalau orang baru belajar terus kepingin naik pangkat, kepingin gaji besar, itu bukan belajar. Itu orang egois yang sama-sama menjadi pelajar. Jadi kalau belajar, jangan pikir lain dulu. Itu soal lain. Sampai 3 tahun belum tergoda oleh nama, oleh profit, oleh akan uang, oleh kedudukan tinggi. Itu orang betul-betul mau kebenaran. Ujiannya itu 3 tahun. Jadi banyak orang itu belajar kebenaran, belajar sudah sambil mikirkan besok mau jadi apa, mau untung berapa, mau apa. Tak benar. Dan Konghucu mengatakan, kalau seorang sudah belajar selesai dapat pangkat, itu beres. Kalau orang sudah belajar, sudah dapat pangkat baru belajar, itu udah beres. Kalau suruh saya pilih yang belajar dulu baru kasih pangkat. Ini kalimat Konghucu. Maksudnya apa? Ada orang belajar akan seni, belajar ini, syu'i hou zhou guan. Itu rugi. Kan waktu dia belajar tidak tahu akhirnya jadi apa kok. Tetapi kalau sudah menjadi pejabat, dia itu sudah ngerti banyak. Tapi ada semacam orang jadi pejabat dulu baru terpaksa harus belajar. Karena kalau tidak belajar tidak bisa terus jadi pejabat. Kenapa? Karena naik pejabat. Ngerti? Anak pejabat dikasih jabatan dulu. Ini aku Perdana Menteri. Ya anakku udah jadi Perdana Menteri. Tapi tunggu dulu. Tetapi sudah dikasih pangkat, ternyata tidak bisa. Dia mesti belajar supaya bisa. Konghucu bilang kalau saya pilih yang belajar dulu baru ada pangkatnya. Bukan pilih yang ada pangkat baru ada pejabatnya. Baru ada belajarnya. Karena dia tahu itu nepotisme di situ. Ngerti? Ya. Jadi ada orang yang kalau sudah dia lulus atau dia sudah tua, dia mati, dia cari orang-orang anak sendiri, orang-orang yang paling dipercaya sendiri. Bukan bilang anak sendiri tidak mungkin berguna, mungkin, tapi biar orang lain yang angkat, bukan kamu. Kalau kamu yang angkat, tapi ternyata dia tidak bisa, tapi sudah menjadi pejabat, dia harus belajar supaya bisa. Itu sudah telat karena yang dikerjakan banyak salah-salah, sudah merugikan banyak orang. Ngerti? Jadi Konghucu bilang tidak benar itu. Ini semua ajaran yang bagus sekali ya. Teruskan. Maka seorang pejabat, ya, wei zheng zhe, seorang pejabat, seorang pimpinan pemerintah harus ingkai in ming de wei, karena dia mempunyai keadaan yang betul-betul cocok dengan sebutan itu, dia menaikkan ke pangkat. Kalau dia memang
adalah seseorang yang boleh disebut sebagai hakim, baru duduk di atas kedudukan hakim. Kalau dia memang seorang jenderal, tidak mengerti hukum, tetapi menjadi menteri kehakiman karena jenderal tidak mau diatur di mana, itu tidak benar pemerintahan. Dia mendapatkan sesuatu kedudukan tidak cocok dengan nama yang ada pada dia. Ngerti maksudnya? Nah, ini negara-negara yang tidak beres, bukan begini. Termasuk negara Indonesia. Jenderal-jenderal sudah pensiun, taruh di mana? Taruh jadi menteri di sini di sana. Tetapi tidak cocok karena tidak ngerti bidang itu. Konghucu bilang tidak bisa. Bu in ming de wei, bu in wei er de qi ming, itu betul. Jadi orang yang tidak karena namanya mendapat kedudukan, atau orang yang tidak karena kedudukan, tidak berdasarkan kedudukan, mendapat namanya, ini dua semua salah. Semua salah. Maka dia mengatakan, Chen Ming Lun, perlu ada sesuatu nama sebutan yang cocok dengan jabatan di dalam pemerintahan. You berani katakan, saya polisi. Lu ngerti enggak polisi itu apa? Nama itu nama yang seharusnya mempunyai kedudukan yang cocok. Saya polisi lalu lintas. You ngerti enggak lalu lintas? Apa itu lalu lintas? Teorinya tahu enggak? Orang yang tidak mempunyai nama yang cocok mendapatkan kedudukan itu malu. Orang yang belajar cocok dengan kedudukan tidak dapat kedudukan itu salah. Orang yang belajar fisika disuruh atur lalu lintas tidak benar. Ya. Orang yang tukang masak disuruh jadi wali kota tidak bisa. Karena namanya sama jabatannya itu tak benar, tak cocok. Konghucu bilang tidak bisa. In ming de wei, in wei de ming. Dua-dua dapat, baru betul. Dan nama betul, dapat jabatan betul. Jabatan betul mempunyai nama yang cocok. Kalau tidak demikian, itu negara akan rusak. Maka dia mengatakan, Chen Ming Lun. Ada orang datang sama Konghucu. Orang ini gini. Oh, Konghucu mengatakan, namanya tidak cocok dengan kejabatannya. Dia akan kerja salah. Akhirnya betul orang itu tidak beres. Karena memang tidak cocok. Saudara-saudara. Maka Konghucu mengatakan, Ming Zhen er Yan Shun. Kalau sebutan itu adalah lurus, benar, maka yang ngomongkan itu akan beres. Kalau engkau memang jabatannya pendeta, coba ngomong kalimat-kalimat seperti orang pendeta, yang pengajarannya pengajaran pendeta. Karena kalau kedudukan benar, ngomongnya cocok. Itu namanya Ming Zhen er Yan Shun. Yan Shun er Si Cheng. Ngomongkan kalimatnya itu kalau sudah lurus, sudah lancar, maka yang dikerjakan itu akan jadi. Ming Zhen er Yan Shun, Yan Shun er Si Cheng. The right name of the right position will be spoken properly and everything will be done, accomplished. Ini benar. Ya. Jadi kalau kamu berani menyebutkan dirimu apa? Oh, saya ahli bahasa. Jangan kata karu-karuan loh bahasanya. Kalau saya ahli hukum, pengerti hukum dengan sungguh-sungguh loh. Ahli hukum bicara tentang hukum dengan beres, lalu apa yang dibicarakan orang ngerti bisa mengatur. Akhirnya orang-orang yang diatur itu semua sukses diatur. Pemerintahan itu beres. Ming Zhen er Yan Shun, Yan Shun er Si Cheng, semua. Ming Zhen er Yan Shun, Yan Shun er Si Cheng. Maka kalau sudah namanya kalimatnya cocok, kerjaannya beres, sudah kerjaan beres, maka apa yang terjadi? Masyarakat itu akan mencapai beberapa hal. Li lo, li yo sing, tata krama dan musik itu akan dibangkitkan dengan baik. Seluruh masyarakat mengetahui peraturan. Seluruh masyarakat mengetahui keberesan. Lalu mereka masih ada waktu untuk main musik. Karena mereka itu hidup di dalam perdamaian, di dalam tidak khawatir, tidak takut, di dalam keadaan sukacita. Masyarakat yang lilo sing, berarti selalu makan cukup, selalu sejahtera, selalu aman,
lingkungan tidak ada maling, selalu tidak ada korupsi. Sekarang sudah mempunyai ketenangan untuk membuat masyarakat lebih sopan, lebih bertata krama, lebih bersuka cita, lebih bermusik, lebih berseni. Li lo xin ming nen cuo qi shou zhu. Sesudah ini maka manusia bisa mengatur tangan kaki mereka dengan bagus. Mereka tahu bagaimana kerja, mau pergi ke mana, ke sini, kerja apa, semua beres. Masyarakat itu beres kalau pemerintahnya beres. Pemerintah itu beres kalau pejabat itu mengerti apa yang dikerjakan. Kalau dia belajar baik-baik, cocok dengan kedudukannya, kerjanya beres, lalu tata krama jalan, masyarakat itu akan menjadi bagus. Ya, di dalam zaman Konghucu ada anak yang bunuh papa, ada pejabat yang bunuh raja, lalu mau merebut kedudukannya, sehingga dunia pada waktu itu kacau balau. Maka Konghucu mikir mesti bagaimana, manusia mesti bagaimana, dididik masyarakat bagaimana dibereskan. Jadi dia bukan hidup di dalam masyarakat yang sudah beres, lalu mencatat apa yang terjadi, bukan. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat kacau balau, lalu memikirkan bagaimana cara terbaik. Itu menjadi satu teori ideal, bisa dijalankan? Tidak tahu. Tetapi Pak Konghucu mengatakan, kalau Zhengming, kalau semua dikembalikan kepada nama yang lurus. Engkau bilang, aku papanya. Papa? Betul lu papa? Iya, aku yang melahirkan. Kenapa tidak besarkan dia? Kenapa tidak sekolahkan dia? Kenapa sakit-sakitan begini? Kenapa berkeliaran di tengah jalan? Papa apa lu? Nama papa itu tidak ada fakta apa-apa. Ngerti maksud saya? Jadi dia berani pakai nama papa, tapi tugas papa, kewajiban papa, dan fakta sebagai papa tidak dijalankan. Tidak bisa. Enggak bilang, saya guru. Guru kok kayak begini sih? Guru kalau kencing berdiri, murid kencing berlari dong. Namanya guru, faktanya tidak. Seluruh masyarakat kembali kepada nama benar, akurat namanya, kedudukan cocok dengan namanya. Konghucu mengatakan, kalau sudah namanya semua benar, maka setiap orang boleh jin chen chen. Raja dihormati sebagai raja, pejabat dihormati sebagai pejabat, fu zi, ayah dihormati sebagai ayah, anak dipelihara sebagai anak. Masing-masing menjaga posisinya sendiri. Masing-masing melakukan tugasnya sendiri. Ini masyarakat beres. Zhengming ihou, setelah right name for the right position is done, so king can be called king. Father can be called father. Ministers can be called minister. Son can be called son. Everybody doing his work in his own position. Maka seluruh masyarakat beres. Sekarang paling cilaka yang menjadi guru itu ngajarnya apa enggak tahu. Yang jadi papa itu tidak memelihara anak, pergi sini cari perempuan yang lain. Anaknya sudah dewasa, lihat ini papa apa ini? Ini kayak anjing liar. Ini bagaimana suruh dia menghormati papa? Saya tanya seorang, kamu papanya di mana? Saya umur 1, papa saya sudah membuang mama. Lalu pernah kembali. Umur 6 saya dibawa mama pergi ke papa saya. Minta-minta sama dia, nangis-nangis. Kembalilah, kita bersatu lagi, ditolak. Sekarang bagaimana? Nggak tahu di mana. Saya tanya dia, besok kalau papamu yang asli itu mati, kamu mau lihat nggak? Dia bilang, kalau dia minta, saya kasih lihat. Sudah kasih lihat pulang, saya tidak akan hormati dia. Jadi papa tidak dihormati sebagai papa. Memang papa tidak seperti papa. Bernama papa tidak berfungsi papa. Anak ini bilang sama orang lain, papaku mati sejak umur saya 1. Orang lain bilang tidak. Saya bilang, betul anak papamu mati. Enggak, dia tidak mati kok. Karena bagi saya dia sudah mati.
Jadi masing-masing tahu kedudukanmu apa, namamu itu apa. You dare to call yourself a teacher, please behave as a teacher. Engkau berani mengatakan engkau polisi, coba nyatakan polisimu. Engkau hukum, engkau hakim, engkau menteri, engkau presiden, engkau wakil presiden. Nama itu begitu mulia, harus disesuaikan dengan fakta yang menunjang. Sehingga masyarakat itu semua teratur. Orang tidak akan sembarangan maki caci presiden. Kalau presiden memang jabatannya patut dipuji sebagai presiden. 民政，那社会就人人可君君臣臣，父父子子，各就其位，各司其事。故而政治就走上了德治。Dengan demikian pemerintahan akan menuju kepada penguasaan rakyat melalui moral yang tinggi. Tetapi belum cukup. Masyarakat masih memerlukan dua hal ini. Pertama, tata krama. Kedua, musik. Heran ya, di dalam ajaran Konghucu musik itu penting. Dan masyarakat itu kalau sudah damai, sudah makmur, manusia sudah hidup enak, selalu musiknya menjadi cermin. Saudara kalau mau tahu zaman itu zaman apa? Lihat dari musik zaman itu. Musik adalah cermin zaman semua. Music as a mirror of the age. Zaman barok, musiknya itu begitu indah, begitu rapi, dan setiap ornamentasi dibagi ke dalam setiap suara. Akhirnya baru sama-sama munculnya itu bergiliran bermain polifonik di dalam keadaan counterpunct yang indah sekali. 对位法，和声学。复音乐，把巴洛克时代的生平快乐表现出来。Konghucu mengatakan masyarakat sudah damai, semua sudah beres, kerjakan semua, masih ada tata krama, masih ada musik. Ini penting. Maka zaman kuno yang lapisan atas ada musik khusus sendiri. Ada rakyat, ada lapisan bawah, ada musik sendiri. Dan masing-masing memainkan musik sendiri. Mereka semua mengutarakan sukacitanya di dalam tata krama dan musik. Oke, ini adalah teori daripada pemerintahan dari Konghucu. Lalu dia mengatakan kalau kita memerintah itu dengan tata krama, maka perlu ada banyak sistem-sistem yang didirikan. Zidu. Ada liturgi yang didirikan. Even. Jadi masyarakat yang akan maju itu bukan sembarangan. Semua itu mesti ada penataan dengan dua hal, sistemnya sama upacaranya. Upacara-upacara itu dengan teliti menyatakan teraturnya masyarakat. Nah ini akhirnya bisa menjadi makin rumit, makin pura-pura juga ya. Maka ada orang Tionghoa ada satu istilah lito pizza. Kalau apa itu kehormatannya banyak sekali, pasti menjadi munafik. Cah gimana ya? Cah, aku lupa gimana. Yanzipang sama, betul ya? Ya. Kalau orang hehehe, kebanyakan palsu. Banyak sekali upacara yang begini rumit sekali itu bisa jadi palsu. Pelan-pelan itu menjadi palsu. Tadi Konghucu pada waktu itu merasa perlu, maka dia dekatkan akan hal ini. Oke, ada yang mau saya singkatkan ya. Mengenai orang tua, Konghucu mengatakan, waktu masih hidup, yang ziili, peliharalah, beri makan cukup kepada orang tuamu dengan segala tata krama.
Waktu orang tua mati, kuburkanlah dia dengan segala tata krama. Zhang Ziyi. Sesudah mati, sembahlah dia atau ingatlah dia dengan segala tata krama. Nah, inilah kalimat yang mengakibatkan orang Tionghoa menghormati orang tua sampai setelah mati terus kasih makan, terus mengingatnya dengan makanan, dengan upacara-upacara ancestor worship, menyembah kepada nenek moyang. Dari kalimat ini. Nah, saudara perhatikan. Ini menjadi satu upacara keharusan bagi semua keluarga. Menurut Konfusius, orang yang tidak hormat kepada orang tua, tidak mungkin orang baik. Sama orang tua yang membiayakan dia, yang besarkan dia, yang memelihara dia, melahirkan dia, yang menghamili dia. Toh kurang ajar. Orang itu bisa baik sama orang lain. Jangan percaya. Tidak mungkin. Orang yang mulutnya manis-manis tidak mungkin berperi kemanusiaan yang sungguh. Ini semua ditulis. Orang yang tidak hormat sama orang tua, jangan percaya sama dia orang baik. Orang yang selalu mulut manis-manis kelihatan, tetapi di belakang lain, jangan percaya sama dia orang baik. Ya. Jadi menghormati orang tua adalah satu tugas kewajiban paling dasar bagi orang yang dilahirkan. Itu sebab menekankan ini akhirnya diidentikan yang hormati orang tua, yaitu harus memberi makan orang tua yang sudah mati. Pelan-pelan itu menjadi satu dalil sehingga menjadi perlawanan untuk orang menerima Yesus Kristus. Karena dianggap orang Kristen adalah orang yang tidak menyembah orang tua, adalah orang yang puthau, yang tidak hormat sama orang tua. Bahkan orang Kristen tidak mungkin baik. Semua orang Kristen tidak baik. Nah, hal ini terjadi sesuatu konflik yang besar pada abad ke-18 waktu Raja 17, waktu Raja Kangxi. Kangxi itu ada raja keberapa? Ketiga daripada Qing dinasti. Doergun, Sun Zhi, lalu Kangxi. Tapi waktu Kangxi dia menjadi kaisar. Kaisar ini memimpin Tiongkok selama 63 tahun. Jadi masih umur kalau tidak salah 7. Papanya mati, dia diangkat menjadi raja. Waktu itu masih kecil, maka ada orang yang menolong dia untuk mengatur. Tapi dia yang kaisar. Dia matinya itu hampir umur 70. Jadi dia adalah 63 tahun menjadi raja. Dan zaman ini, zaman Kangxi, Tiongkok mengalami kesejahteraan, kemakmuran yang luar biasa tingginya. Dan zaman Kangxi juga, itu wilayah teritori Tiongkok mencapai besarnya lebih dari zaman Tang dinasti, Han dinasti dan semua. Kangxi adalah raja terbaik di antara ratusan raja di dalam sejarah kaisar seluruh Tiongkok. Dan dia 99% sudah hampir jadi Kristen. Akhirnya tidak jadi. Mau dengar ceritanya? Dia itu dididik dan diinjili oleh beberapa misioneri. Waktu itu masih Katolik. Ya. Datang ke Tiongkok mengabarkan Injil kepada dia. Dia pelajari, bandingkan kitab suci daripada Islam, daripada Kristen dan sebagainya. Akhirnya dia tulis syair-syair yang begitu indah. Raja yang mempunyai sastra yang begitu tinggi seperti dia hampir tidak ada. Dia pakai 1, 2, 3 sampai 10 bikin satu syair, masing-masing satu kalimat satu angka. Waktu 3 itu jam ketiga malam ayam berkokok. Lalu yang 2 itu bersifat ilahi dan sifat manusia. Yang 1 Allah Tritunggal. Ya. Yang 4 itu 4 musim dan 4 sudut bumi memuji dia. Yang 10 salib di mana dia mati bagiku. Jadi dia sudah tulis syair ya, yang betul-betul menyatakan dia sudah bersedia menjadi orang Kristen karena tergerak sekali. Maka karena ada kasih Kristus, dia menjadi raja terbaik, kaisar terbaik di Tiongkok dan paling panjang 63 tahun.
Setelah dia mati, menurunkan dia itu adalah Yongzheng. Ya, ada film Yongzheng yang Kangxi juga ada kan. Sesudah Yongzheng ini cuma 13 tahun. Sesudah itu siapa? Qianlong. Ini Kang Yongchen adalah 3 generasi di mana Tiongkok mengalami kejayaan yang paling besar. Dan porselin yang dibikin di dalam 3 generasi ini juga mempunyai mutu yang paling tinggi. Sesudah itu mulai turun sampai pada zaman Guangxi itu Tiongkok hancur, dibom, dihancurkan, dan di dalam 55 hari dari Tianjin sampai Beijing itu 8 negara menghancurkan Tiongkok, merebut semua kekayaan Tiongkok, merusak istana, memperkosa orang Tionghoa. Lebih jahat daripada tahun 98 di sini. Selama puluhan hari panjang jalan dari Tianjin sampai Shanghai. Itu tentara-tentara dari Inggris, dari Amerika tidak ada. Dari Perancis, dari apa itu. Ketemu perempuan diperkosa. Rumah dibakar, biadab luar biasa. Dan waktu itu dicurinya anjing Pekingis. Tahu anjing Pekingis? Yang kayak singa, kepalanya gini, ini kecil, kakinya pendek, kepalanya gede. Suka tabrak pintu. Memang anjing itu matanya tidak bagus. Kadang-kadang waktu tua copot seluruh matanya. Itu anjing tidak pernah boleh dipelihara siapapun kecuali di istana Beijing. Dari di Tiongkok, seluruh Tiongkok diperiksa. Rumah mana ada anjing itu, anjingnya dipotong kepalanya, pemilik juga dipotong kepalanya. Saking ketatnya ya. Sehingga anjing itu hanya dipelihara menjadi mainan kaisar. Anjing itu lucu, gini, kepala bro. Kayak singa, tapi anjing, kaki kecil, ekornya naik. Ya. Kalau Kongfucu pernah melihat kilin, maka anjing yang begini, ini kecil sekali kakinya, ini ekornya gini, itu yang mainan anjing, mainannya dari raja. Dicuri oleh koalisi tentara 8 negara pada tahun 1901. Sudah dicuri, dibawa ke London, dibiarkan, dibesarkan. Sampai sekarang di Indonesia ada anjing ginian. Dulu kepala lu dipotong lu. Anjing Pekingis namanya. Pesek sekali. Ya. Nah di Beijing itu ukiran dari para anjing, singa juga modelnya Pekingis. Itu adalah abstract art yang sebelum daripada Picasso sudah ada di Beijing. 600 tahun yang lalu. Begitu. Nah Kangxi kenapa akhirnya tidak menjadi orang Kristen? Karena dia minta melalui studi missionary, satu surat dikirim ke Vatikan. Surat itu mengatakan, yang mulia Paus sedunia, aku Kaisar Tiongkok, dengan segala hormat minta kepadamu, izinkan orang Tionghoa menyembah nenek moyang. Hanya satu saja, maka saya akan menyebarkan agama Kristen. Seluruh bangsaku percaya kepada Tuhan Yesus. Harap melihat saya sebagai seorang kaisar, mewakili rakyat yang terbesar di dunia, minta dengan amat sangat, bolehkan orang Tionghoa menyembah nenek moyang. Surat itu dikirim, dan waktu itu lalu lintasan lama, 1 tahun lebih baru sampai. Tidak ada kapal terbang Boeing 747, juga tidak ada taksi Mercedes, tunggu kapal pergi. Balik lagi 1 tahun lagi. Waktu surat itu sampai di situ, Paus yang sangat mengerti orang Tionghoa, dia ingin Tiongkok jadi Kristen. Dia setuju akan hal itu. Surat sampai, Paus yang baik itu mati. Diangkat Paus yang baru. Apa itu Tiongkok? Apa itu menyembah berhala? Nenek moyang kau dinyembah. Tidak boleh. Ya, padahal saya sudah setuju. Ya, jangan kita menyembah nenek moyang. Lalu kita bilang, tidak boleh. Tidak peduli negara apa. Sampai di sini Kaisar Kangxi ngamuk. Perintahkan tutup semua gereja. Usir semua misioneri. Tidak lagi jadi Kristen. Padahal saya percaya hatinya dia Kristen. Tapi kesulitan seperti ini, dia kalau akhirnya menerima itu, dia akan dibuang oleh seluruh Tiongkok. Karena dia orang Manchuria, bukan orang Han, bukan bangsa Han. Maka itu bisa revolusi besar-besaran. Maka dia untuk menyenangkan, ya seperti
Soekarno apakah betul dia Islam? Saya tidak tahu. Kalau dia setuju Islam karena ada alasan 4 itu. Tidak tahu ya sudah lu. Jadi hati dia mungkin masih Kristen tapi posisi terlalu sulit. Sesuai itu Yongzheng turun ke anak dia itu menjadi orang yang lawan Kristen mati-matian. Dan sesuai ini Kristen dianiaya terus menerus. Sampai Morrison, misioneri baptis pertama ke Tiongkok. Baru ada Protestan datang lagi. Protestan pertama. Tahun depan atau berapa tahun lagi kita akan orang Tiongkok akan merayakan 200 tahun datangnya Morrison di Tiongkok. Protestan ke Tiongkok. Dan Katolik akhirnya mempunyai polisi boleh menyembah orang tua. Karena itu bukan menyembah seperti menyembah Allah. Hanya dengan cara menyembah maknanya mengingat jasa orang tua saja. Jadi Katolik masih mengizinkan kan mempunyai tempat abu kan di rumah orang Tiongkok. Protestan bilang tidak. Apakah dengan kompromi boleh? Maka banyak orang Tiongkok jadi Kristen? Tidak. Orang Tiongkok tetap tidak jadi Kristen. Karena apa? Mereka menganggap mereka saudara Konfusianisme. Maka di Tiongkok itu orang Katolik yang diizinkan mempunyai abu, Kristennya itu tetap tidak banyak. Pada tahun 1949 yang daftar Katolik sama daftar Protestan semua ditambah cuma 2,8 juta. Ya. Tapi sekarang kita melihat Katolik jauh lebih kecil daripada Protestan di Tiongkok. Nah ini adalah sejarah kenapa Kangxi tidak jadi Kristen dan penganiayaan mulai tiba, lalu orang Kristen mendapat kesulitan yang besar. Nah Kangxi sendiri adalah seseorang yang sangat-sangat bijaksana. Waktu dia melihat, dia menurunkan daripada dinasti Ming. Ming itu sama Qing, dua dinasti terakhir Tiongkok. Sesudah Qing selesai, Republic of China Sun Yat-sen. Sun Yat-sen mendirikan negara demokrasi pertama di Tiongkok. Sesudah itu baru Gandhi ada demokrasi di India. Ini Tiongkok Sun Yat-sen dipengaruhi oleh Kristen. Ya. Dan pada waktu Ming selesai itu raja kuasanya besarnya dan ambil pajaknya sebanyak mungkin, rakyat susahnya mati. Sama sekali lain sama cara memerintah daripada teori Konghucu. Maka akhirnya meskipun Ming itu orang Cina sendiri, Qing itu orang Manchuria, akhirnya Tuhan menyerahkan Qing untuk mengalahkan Cina lalu menjajah, lalu menjadi pemerintahan di Cina. Dan akhirnya digabungkan ke dalam negeri Cina. Dengan Qing juga salah satu yang dianggap suku di dalam kebangsaan Cina. Dan Qing ini 200 kalau tidak salah 47 tahun. Ming juga 200 berapa tahun. Ini dua dinasti ini. Bedanya adalah setelah Kangxi dia mulai menghancurkan sistem-sistem yang tidak beres. Misalnya sida-sida, tahu sida-sida? Ya, pria yang dikebiri supaya dia tidak bisa hubungan seks dengan wanita, boleh melayani di istana dan akhirnya tidak mempunyai kemungkinan nafsu seks yang merugikan wanita-wanita yang disayangi oleh raja. Itu sampai akhirnya dinasti Ming. Hanya sida-sida saja yang berada di istana lebih dari 10.000 orang. Dan begitu banyak orang minta dikebirikan. Maka di istana luar itu banyak tempat kebiri. Tulis ahli kebiri. Lalu setiap hari ada enceng-enceng datang, ada anak muda datang. Coba kebiri saya yuk. Supaya sudah kebiri dia boleh masuk istana. Kenapa? Hidup terlalu susah. Kalau sudah dikebiri, kalau dipilih boleh menjadi sida-sida di dalam. Dia bisa dapat uang makan seumur hidup. Ngerti? Jadi tidak sampai tidak mau nikah, pokoknya bisa dapat makan. Susahnya kayak begitu. Di dalam istana cukup, di luar susah sekali. Puluhan ribu orang. Sampai hari yang ingin masuk. Sampai pada Kangxi dipotong semua angkanya. Sehingga seluruh istana cuma 500 sida-sida. Dan di situ mulai Tuhan memberkati. Dia sendiri beriman Kristen. Dia mempunyai contoh hidup yang baik sekali. Penuh dengan cinta kasih. Dan pemerintahan seperti apa yang dikatakan Konghucu. Baru itu Tiongkok mulai menjadi jaya. Tapi akhirnya meninggalkan Tuhan lain lagi.
Di dalam sejarah Tiongkok ini satu zaman di mana Kangxi itu penting sekali. Lalu di pertengahan Qing dinasti satu kali lagi, yaitu Taiping Tianguo. Taiping Tianguo itu adalah Taiping Rebellion. Tetapi sayangnya ini politik kekristenan yang dipimpin oleh orang Kristen yang bidat. Karena Hong Xiuquan percaya Allah di surga mempunyai dua anak. Anak sulung namanya Yesus. Anak kedua namanya Hong Xiuquan. Jadi dia adiknya Yesus. Dia membangkitkan tentara Kristus untuk membuat kerajaan Kristen. Tiongkok menjadi kerajaan Kristen. Tetapi dia sebelum sukses sudah pernah menjajah satu kota yang paling penting, Nanjing. Akibatnya dia bunuh diri dengan menelan emas. Emas itu berat ya. Kalau telan emas banyak, itu emas yang nanti terus menurun, nanti ususnya ada karu-karuan mati di situ. Ini dari Hong Xiuquan. Ini cuma 2 kali kekristenan mempunyai kesempatan memimpin Tiongkok. Tapi waktu mereka mulai hatinya bersih sekali. Setelah menjadi raja di Nanjing, mulai tak karu-karuan hidup. Hidup seks, hidup uang, semua tak karu-karuan. Maka Tuhan membuang mereka. Ini sedikit cerita mengenai akan riwayat daripada Tiongkok itu. Oke, mengenai Konghucu masih banyak hal yang bisa dipelajari, tapi saya kira tidak lagi saya mengajar dengan baik, dengan meneruskannya. Sedikit saja, masyarakat yang baik, tulis, masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal, firman yang besar itu beredar di seluruh rakyat. Seluruh alam semesta mempunyai kerataan. 天下为公，大道之行也，天下为公，这是理想社会。Memilih yang pintar dan mentugaskan kepada orang yang berbijak. Yang memerintah harus dipilih. Siapa yang boleh memerintah? Yang bijak dan yang pintar. Yang mampu, yang bisa kerja. Bukan bagi kursi, tetapi cari orang yang betul-betul berbijaksana, orang betul-betul mampu, baru boleh menjadi pemerintah. Jiang Xin Xiu Mu. Di dalam masyarakat yang diutamakan adalah kejujuran dan mengatur akan perdamaian. Nah, ini masyarakat yang bagus. Xuan xian xing neng, jiang xin xiu mu. Maka manusia bukan hanya memperduli famili sendiri, juga mempunyai hati yang besar memperduli orang lain sebagai famili sendiri. Nah, kalau sudah mencapai itu, satu keadilan terjadi. Cintailah orang tuamu seperti orang tua orang lain seperti orang tuamu sendiri. Sayangilah anak orang lain seperti sayang anak sendiri. Bagus tak? Papa orang lain seperti papa sendiri. Ngecek orang lain seperti ngecek sendiri. Cucu orang lain seperti cucu sendiri. Anak orang lain seperti anak sendiri. Itu bagus. Satu-satunya tidak boleh. Jangan cinta orang istri lain seperti cinta istrimu sendiri. Nah, itu tidak boleh. Itu saja ya. Dan demikian akhirnya Lao Yu Qi Zhong, semua orang tua itu diberikan akhir yang baik. Orang tua itu diatur. Waktu tua jangan dibuang. Orang tua itu jangan dihina, diejek, diinjak-injak. Orang tua itu waktu tuanya ada kehormatan sendiri. Ada tempat orang tua. Orang tua ketemu sama orang tua, masih dihormati. Kasih makanan cukup, kasih pakaian yang baik. Lao yu qi zhong, zhuang yu qi yong. Yang masih muda, maaf, tidak ada ini. Yang kuat itu ada gunanya. Semua yang sudah umur atasan tetapi masih kuat, ada gunanya. Ada pekerjaan yang cocok untuk dia. Jadi Amerika, you lihat semua museum yang jaga itu orang tua.
Kalau orang tua itu udah kuat kerja, tapi masih jalan pelan-pelan bisa, cocok di museum. Dia jaga-jaga pelan-pelan gitu. Kalau sudah duduk, ngantuk duduk sedikit. Yang ngantuk-ngantuk disuruh berhenti. Karena dia udah bisa jaga kan. Yu qicang. Yang muda-muda mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Guan gua kutu jibing ze jie you yang. Jadi orang yang duda, guan 怎么写我忘记了。一个一字旁。怎么写啊？众，ya. Guan gua yang janda, yang tak nikah, ku yang sudah kematian, semua orang sisa sendiri. Guan gua kutu, ku ini adalah piatu, tu adalah orang tidak nikah, gua itu orang yang janda, guan itu orang yang duda. Kalau manusia sudah sampai kehilangan istri, namanya guan, kehilangan suami, namanya gua, kehilangan papa mama, namanya ku, tak pernah nikah, namanya tu. Guan gua kutu semua. Guan gua kutu nanti besok jadi Washington. Ya. Guan gua kutu. Lalu产废疾病者 yang cacat会ada ini ya. 喂鸡者 借有养 semua dipelihara. Nan有分女有归. Laki-laki perempuan masing-masing mempunyai catanya sendiri. Ini masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akhirnya pintu tidak usah ditutup waktu malam. Karena maling pun tidak ada. Masing-masing mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Itu namanya masyarakat yang baik. Nah, dia mengharapkannya pada saat itu masyarakat negara sudah mempunyai kesejahteraan yang begitu baik. Sehingga semua bisa menikmati hidup dengan baik. Oke, satu pikiran lagi yang penting, yaitu bagaimanakah kita memperkembangkan seluruhnya ini ke zhi 水传道在这里吗？购物自治以后讲什么？诚意正心。齐家修身，ya masuk satu lagi. 齐家治国平天下。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 betul. 格物致知诚意正心修身齐家治国平天下. Ini ada tahap-tahap dari pribadi sampai ke makmuran seluruh masyarakat. 8 tahap. Pertama keu. Ini keu ya, sebenarnya saya kira penting tapi seluruh sejarah tidak dijalankan. Zhi, nanti saya memberikan penjelasan satu persatu. Mulai dari sini. Mencapai pengetahuan. Ceni, membersihkan dan menjujurkan niat hatimu. Censin, mengatur beres akan jiwa dan hatimu. Siusen, berlatih untuk menjadi seorang yang berkarakter yang baik. Qijia, membereskan rumah tangga. Ziguo, memerintah negara. Pingtianxia, mendamaikan seluruh alam semesta. Jadi ini 8 langkah atau 8 step di dalam memperkembangkan idenya sampai seluruh global terpengaruh. Ya.
Nah, sekarang saya menjelaskan pertama, KU itu apa? KU itu sebenarnya adalah menyelidiki sifat materi dengan tuntas. Menyelidiki akan sifat materi tuntas berarti kita belajar, kita menyelidiki, kita menggali, kita menemukan semua yang tersimpan di dalam alam. Ini dua ini bagi saya adalah development of science in searching the knowledge of the universe. Tetapi seluruh filsafat Tionghoa ini dua tidak diperkembangkan secara tuntas dengan baik. Karena seluruhnya pergi mulai dari sini. Hatimu mesti bersih, niatmu mesti itu jujur, niatnya jujur, hatinya lurus, karaktermu itu sudah mahir, lalu engkau atur rumahmu dengan baik-baik. Nah, ini cocok dengan Alkitab. Alkitab mengatakan orang yang tidak bisa mengatur rumah sendiri dengan baik, bagaimana bisa mengatur rumah siapa? Tuhan. Jadi yang menjadi majelis, atur rumah dengan baik. Atur rumah dengan baik. Atur anakmu, atur istrimu, atur keluargamu dengan baik. Baru engkau bisa mengatur akan negara. Jadi, qijia ziguo ping tianxia. Mau menjadi orang yang berpengaruh di dunia, mau menjadi orang yang berdamaikan seluruh alam semesta, mulai dari dirimu dong. Jadi 6 yang belakang ini, Chen Yi Zhen Xin Xiu Sheng Qi Jia Zi Guo Ping Tian Xia. Ini ada 6 tahap dari pribadi kepada global. Tapi sebelumnya masih ada 2. Ini adalah bukan tentang dunia manusia, dunia alam, dunia materi. Kita mengkikis habis, menelusuri, menyelidiki, menemukan semua yang tersimpan di dalam alam sampai kita memperkembangkan pengetahuan ilmu. Ini adalah iptek, ilmu dan pengetahuan. Ini adalah karakter manusia. Ini adalah keluarga beres. Ini ada pemerintahan. Ini ada perdamaian dunia. Ini filsafat dari Konghucu hari ini sampai di sini saja. Mungkin besok tetap Konghucu. Lusa masih ada nggak? Ya, paling sedikit besok separuhnya Konghucu. Lalu kita mungkin ke Lao Tzu. Besok saya akan bicara apa? Bicara tentang Konghucu membagi manusia menjadi 2 macam. Satu macam itu orang agung, satu macam itu orang hina. Ya. Jadi manusia yang agung, manusia yang gentleman itu ada karakter yang bisa dilihat. Dan saya tidak mau saudara cuma dengar, tapi saudara nilai sendiri. Dirimu itu agung atau tidak. Misalnya Konghucu mengatakan orang agung cari kebenaran, orang yang remeh cari keuntungan. Bukan berarti orang agung tidak boleh cari untung, tapi pikirannya itu cuma profit. Kalau tidak profit tidak ikut, kalau tidak untung tidak ikut. Tapi orang yang benar cari kebenaran, cari keadilan, sehingga mau mendapat keuntungan pun melalui jalan yang adil, itu baru agung. Bagus tidak? Jadi besok kita mulai membedakan ya. Lalu engkau melihat masyarakat penuh dengan orang yang selalu yang di bawah ini. Junzi dan xiaoren. A gentleman and a small man. Atau seorang agung dan seorang bandit. Bajingan. Ya. Orang yang remeh sama orang yang besar. Siapakah orang yang hatinya besar, karakternya agung, itu disebut junzi. Siapa yang orang karakternya rendah, egoisme, dan tidak peduli orang lain, selalu cari kesulitan, itu orang xiaoren. Nah, mari kita persiapkan hati besok mendengar ini dengan baik. Dan sesudah dengar, koreksi karaktermu meskipun engkau sudah Kristen. Kalau orang Konghucu mempunyai ide seperti itu. Dan apa yang dikatakan itu semua cocok dengan Alkitab. Menjadi orang agung mesti bagaimana. Jadi orang Kristen belajar Konghucu tidak rugi. Makin mengetahui bahwa anak-anak Tuhan kalau tidak mencapai apa yang sudah dicapai oleh orang lain, kita harus malu. Dan kalau kita bisa belajar segala sesuatu dari mana saja, all truth is God's truth. Kita mendapat faedah untuk diri kita sendiri. Oke? Sampai di sini saja. Saya minta saudara besok jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat waktunya dibuang oleh tanya jawab terlalu banyak. Ya? Oke, sampai di sini saja.
Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Gunawan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk besok dan lusa ya Tuhan. Untuk bimbing kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang Kristen lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Mau jabat tangan sama sebelahmu lebih baik, itu tata kerama.